Laundry Partners Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik Primadia. Oke teman-teman, kita masih ada di Papua dan kita kemarin sudah berkeliling di daerah-daerah Jayapura, Sentani, Abipura, dan sebagainya. Nah, kalau di Papua yang paling keren adalah apa? Makanannya, seafood. Oke, hari pertama pun kita nyampe pada waktu hari Sabtu pagi. Habis perjalanan semalam dari Jakarta menuju Papua, kita sempat transit di Makassar. Nah, kita juga makan-makan. Yang pertama kita makan apa? Pastinya adalah papeda. Gini-gini ya. Oh, enak sekali. Siapa yang suka papeda? Yang pinyer-pinyer gitu ya. Terus lebih pas lagi kalau dicampur dengan kuah kuning. Jadi ikan kuah kuning, ikan yang kita pilih kemarin ikan nila. Bukan nila ya, kakap merah, kakap merah. Terus ada kepiting, ada udang, apa lagi? Terus lobster. Nah, lobster di mana? Kita makan lobster di tempatnya Pak Yuda. Jadi di Surya Laundry. Oke. Nah, saya bercerita tentang ini kulinernya ya. Nah, dari kulinernya kita berbicara tentang apa? Kalau selain seafood, apalagi sih yang terkenal di sini? Yang terkenal adalah wisata alamnya. Wisata alamnya luar biasa banget. Kita kemarin pas di Jayapura diajak berkunjung ke Jayapura City yang ada di puncak, kita bisa ngelihat semuanya. Pemandangannya keren banget. Kalau kata bapak saya kemarin pas di Instagram, itu kayak di Swiss aja. Memang beliau pernah di Swiss. Pemandangannya kayak di Swiss, keren, tapi memang keren banget. Wajib datang ke sini daripada jauh-jauh ke luar negeri misalnya. Cobain di Indonesia ada tempat yang keren-keren banget. Oke, tanpa panjang lebar, hari ini kita akan membahas tentang mereview laundry-laundry yang ada di Papua seperti apa ya teman-teman. Jadi tadi intermezzo aja ya, kita bahas laundry di Papua seperti apa. Nah, apa sih tujuan kami datang ke sini? Saya bersama tim dari Apik Manajemen dan juga saya mewakili asosiasi laundry juga untuk mengisi acara seminar laundry bersama teman-teman asosiasi laundry Papua. Nah, tahun 2018 dulu pernah saya kesini, itu pesertanya ada yang jauh dari Makassar, dari Kalimantan, dari Bali, terus di daerah-daerah Papua yang sendiri ada yang dari mana? Dari Manokwari, Papua Barat ya, dari Manokwari, dari Sorong dan sebagainya. Nah, tahun ini juga meriah. Acaranya lebih dari 50 orang. Target kami sebenarnya private untuk 30 orang karena materinya sebenarnya bareng Pak Kang Icang. Saya menjelaskan tentang konsep bisnis, bagaimana sih membangun bisnis kekinian, laundry yang kekinian yang bisa berkompetisi ya. Banyak orang yang bilang, wah Pak Apik, Pak Ketum ini ngajarin tentang mepet orang. Iya, kita berbisnis pun itu mepet dan dipepet teman-teman. Pada waktu kita buka baru, dibuka di suatu tempat, kita pasti mepet orang lain. Suatu saat kita rame, kita pasti akan dipepet orang lain. Dan itu adalah lumrah, itu adalah wajar di sisi bisnis. Kalau tidak ada kompetisi, ya berarti bisnis ini nggak bertumbuh. Nah, ini artinya adalah bisnis bertumbuh. Alasan apapun, saya melihat sisi positifnya adalah berarti marketnya semakin luas, seperti itu. Nah, kita mengajarkan ke teman-teman dan responnya luar biasa. Kemarin saya mengajarkan tentang konsep bisnis, tentang bagaimana mindset sebagai seorang owner, bisnis owner seperti apa. Terus Kang Icang ngajarin tentang cara nyetrika yang benar dan menangani noda. Ya, saya spesialis beliau di situ, seperti YouTube yang sebelah ini ya. Kang Icang selalu nonton YouTube-nya dia sendiri ya, kita liput di sana. Nah, di sini kita melihat bahwa yang hadir banyak sekali, 50 lebih orang, mungkin hampir 70 orang yang hadir kemarin dengan biaya 1 juta teman-teman. 1 juta rupiah, ada yang datang dari Merauke, Timika, Wamena, bahkan dari Biak. Nah, itu tuh luar biasa, itu jaraknya dia harus ditempuh dengan pesawat. Kalau pakai angkutan darat bisa mencapai 12 jam lebih. Apa artinya teman-teman? Bahwa mereka sangat semangat sekali membangun bisnis laundry, membangun bisnis laundry yang profitable. Karena mereka juga mendengar sendiri
yang sering mendapat informasi dari asosiasi laundry, ngumpul-ngumpul seminar seperti ini, bisnisnya sangat bertumbuh luar biasa. Nah, kita juga melihat bahwa ini perkembangannya luar biasa. 2018 yang lalu tidak sepesat ini pesat banget. Saya sekarang lagi ada di Suni Hotel ya. Di sini tempatnya nyaman sekali, background kita gunung di sana dan sebagainya. Inilah suasana alam, suasana kicau burung juga banyak dan sebagainya. Kita membahas hari ini tentang laundry di Papua. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman dari Merauke, Timika dan sebagainya, maupun yang di Jayapura maupun Setani atau Apipura misalnya. Mereka rata-rata harganya 12.000 per kilo, teman-teman. Wih, kenapa sih mahal sekali? Nah, ya wajar karena apa-apa di sini mahal. Nah, kita melihat sendiri di sini gas aja, tabung gas 12 kilo itu sempat menyentuh 400.000. Di tempat teman-teman berapa? 200.000 aja udah menjerit ya, udah teriak-teriak. Di sini 400.000 biasa aja. Oke. Nah, selanjutnya yang jadi kendala di daerah Papua ini adalah listrik, teman-teman. Kemarin pas kita main di 87 Laundry itu Kak Ardi cerita, listrik di sini sering mati, Pak. Mati listrik dan sebagainya. Sedangkan listrik di kami itu pakai 3 pas. Itu kita pakai genset itu harganya setara harga mobil. Setara harga mobil. Kenapa sih harus pakai genset? Karena biar melindungi mesinnya biar awet. Jadi sering tiba-tiba mati listrik. 3 jam mati listrik, pemadaman ada yang diinfokan, ada yang nggak diinfokan. Bahkan di daerah-daerah seperti Wamena pun sering banget, hampir tiap hari mati listrik. Makanya teman-teman, beruntunglah Anda yang mungkin mati listrik aja ya sebulan sekali aja nggak pernah, atau mungkin 6 bulan sekali belum pernah merasakan. Di sini sangat luar biasa challenge-nya. Listrik juga, gas juga luar biasa. Saya lihat antrian kayak solar aja, truk-truk itu, mobil itu juga banyak sekali di sini. Itulah membuat harganya apa-apa mahal. Dan pelanggan di sini, konsumen di sini tidak ada masalah harga 12.000. Ada yang mungkin Laundry Express misalnya 20.000 per kilogram, 20.000 per kilogram itu sudah biasa dan sebagainya. Kita akhirnya berjalan-jalan kemarin ke Surya Laundry. Kita kemarin jalan-jalan ke Surya Laundry, ke tempatnya Pak Yuda. Nah, Pak Yuda ini punya bisnis laundry dan punya bisnis kuliner. Orang asli Bandung, Sunda, asli Cimahi. Cimahi bukan ya? Bukan ya, Bandung ya. Bandung. Dan beliau putranya 2 ada di Bandung saat ini, yang putrinya ada di Papua. Beliau kemarin bercerita tentang bisnis laundrynya yang dibikin tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 beliau bangun laundry dan sekarang laundrynya ada 2 cabang. Rata-rata penghasilannya berapa teman-teman omsetnya? 70-80 juta per titik. 70-80 juta. Itu pun di luar laundry sofa spring bed. Sofa spring bednya juga luar biasa beliau. Beliau katanya yang paling fokus saat ini dibanding teman-teman yang lain. Nah, ini adalah peluang ya. Jadi kalau kita melihat konsepnya seperti apa, karena Pak Yuda ini posisinya ada di Jayapura, di kota, beliau target marketnya adalah para pejabat. Pejabat-pejabat tinggi banyak yang mencuci atau melaundry di tempat beliau. Kenapa beliau bisa dapat market yang bagus? Ini perlu dicatat teman-teman. Beliau punya database. Database-nya dari mana? Dari yang ambil catering. Jadi istrinya bergerak di bidang catering, makanan, dan juga kue. Kuenya enak banget. Enak banget. Jadi saya rekomendasikan ya, kuenya enak banget. Main kalau Jayapura, kontak beliau. Kita sambil makan, kita dijamu lobster. Lobsternya kenyal sekali. Lobster sama ikan apa itu yang kayak panjang gitu. Keren. Ya biasalah kekuatan di sini adalah ikan. Sambil beliau bercerita bahwa cateringnya istrinya ini sekarang dipercaya oleh Bank Papua misalnya, terus Pemprov Papua dan sebagainya, dan akhirnya beliau bisa dapat akses untuk mencuci baju para pejabatnya. Sofa spring bed awalnya, jadi setelah catering sofa spring bed, setelah sofa spring bed akhirnya di upselling lagi menjadi laundry baju dan sebagainya. Itu menarik ya. Nah, yang berikutnya kita jalan-jalan ke tempatnya Kak Ardi, 87 Laundry. Nah, ini menarik teman-teman. Omsetnya nggak ada yang di bawah 100 juta. Tidak ada yang di bawah 100 juta. Minat untuk buka di Papua? Nah, karena Kak Ardi ini adalah fokus banget. Beliau itu informasinya adalah membangun laundry berawal dari agent. Dia jadi biro, bahasanya di sini adalah biro. Agent dari Kajaya Laundry tahun 2010. Nah, 2012 beliau langsung pengen bikin laundry sendiri. Sekarang beliau punya 5 cabang di Papua dan rata-rata bagus semua. Omsetnya rata-rata ratusan juta. Ada yang 120 juta, ada yang 150
50 juta per bulan. Per bulan. Sewa tempatnya juga menarik. Beliau cari yang tempat-tempat yang strategis, 120 juta, 200 juta per tahun dan sebagainya. Saya cuma mengingatkan seperti video saya sebelumnya tentang cara memilih lokasi, bahwa lokasi itu bukan mahal atau murah, teman-teman. Bahwa lokasi yang kita pilih adalah bagus atau tidak, bukan mahal atau murah, tapi bagus atau tidak. Dan saya punya rumus, sewa tempat 1 tahun sama dengan omset sebulan. Itulah ideal bagi bisnis laundry. Jadi kalau kita berbisnis laundry, idealnya adalah kita bisa melihat itu dipertahankan atau tidak dan sebagainya. Apakah ini bisa menjadi masa depan? Sewa tempat setahun sama dengan omset 1 bulan. Sewa tempat 1 tahun sama dengan omset 1 bulan. Kalau bisa mencapai itu, entah bulan ketiga, entah bulan ke-6, entah 1 tahun kemudian, berarti bisnis itu oke banget. Nah, Kak Ardi menerapkan itu. Nanti detailnya untuk tentang 87 laundry bersama Kak Ardi bisa nonton di YouTube berikutnya ya. Jadi detailnya ada di sana. Kita cuma mereview aja. Kesimpulannya semuanya adalah bahwa sini dengan harga 12.000, range harga 12.000 sampai 20.000 per kilogram, marketnya ada. Bahkan laundry sepatu di sini 50.000 sampai 60.000, itu pun marketnya ada. Nah, karena teman-teman misalnya yang tergabung di asosiasi laundry pun, karena sering diskusi sama teman-teman yang lain, berkumpul dengan teman-teman secara nasional, dapat informasi, oh chemical sepatu yang bagus di mana sih? Cara mencuci sepatu yang efektif, efisien itu seperti apa sih? Cara jemurnya gimana? Perlu dijemur di matahari atau tidak? Terus cara mendapatkan market seperti apa? Nah, itu materi-materi yang selalu kita sampaikan di asosiasi laundry. Itulah pentingnya organisasi dan komunitas. Berikutnya yang kita perlu sampaikan, poin terakhir adalah tentang air. Yang menjadi masalah tadi yang pertama, kita bisa melihat adalah gas mahal banget. Yang kedua adalah listrik, sering padam. Terus yang ketiga adalah air bersih susah. Jadi karena banyak dataran tinggi, bukit-bukit dan sebagainya, air itu susah, teman-teman. Jadi air tanah pun susah, atau mungkin air pump pun juga tidak stabil, nggak lancar seperti itu. Makanya mereka beli air. Nah, beli air itu juga terus harus dihitung. Kemarin kita kasih poin bahwa kalau udah beli air dan sebagainya bisa ini di mapping. Misalnya kemarin ada peserta kita dari Timika atau Wamena itu cerita, Pak, air kita susah. Nanti kalau ditaruh di boiler atau di mesin cuci nanti berkarat dan sebagainya. Ya kasih filter. Kalau nggak bisa dikasih filter ya berarti beli air seperti itu tadi. Tetap kasih filter tadi, teman-teman. Jadi biar aman mesinnya, awet juga bagi pelanggan. Atau bisa apa yang dilakukan oleh Kak Ardi kemarin, dia menampung air dari AC. Jadi pembuangan AC itu kan bagus tuh, air destilasi. Jadi itu bagus banget, ditaruh ditampung air dari AC maupun air dari boiler. Itu ditampung aja airnya, dikumpulin. Kak Ardi kemarin dikumpulin dalam jerigen-jerigen. Untuk apa? Untuk diisi ulang ke air yang boiler. Jadi boilernya juga tidak bergerak dan sebagainya. Baju pelanggan juga bagus. Mudah-mudahan poin ini menjadi masukan bagi teman-teman bahwa membangun laundry di Papua pun potensinya masih luar biasa banget. Potensinya sangat luar biasa banget. Teman-teman berminat buka di sini. Saya aja berminat. Nah, habis ini kita datang ke semua laundry. Itu adalah klien kami di Papua, Bu Ati yang mengundang kami di Papua saat ini. Di sana lagi ada training khusus private dari Kang Icang. Jadi trainer dari kami dari Apik Management datang 2 minggu. Trainernya kita khusus datangkan untuk satuan oleh Kang Icang karena beliau juga banyak kenalan pejabat. Nanti kita bahas detail Bu Ati itu backgroundnya seperti apa. Dengar-dengar beliau itu punya maskapai penerbangan di Papua. Keren banget ya, keren banget. Ikutin terus channel kita ya, teman-teman. Semoga dapat banyak inspirasi. Kesimpulan terakhir kita adalah bahwa dimanapun ada potensi usaha, terutama bisnis laundry, bahkan di Papua pun yang orang melihat siapa sih yang mau nyuci di sini, ternyata potensinya gede banget. Kita nanti kapan-kapan berbicara dan menyimpulkan di titik yang lain bahwa sekarang zaman sudah berubah, gaya hidup sudah berubah, kebutuhan laundry juga sudah tinggi. Jadi jangan sampai teman-teman punah, selalulah inovatif biar nggak punah. Oke, terima kasih. Saya Apik Primadia dari Jayapura, tanggal 1 November 2022, undur diri. Apik Primadia undur diri. Terima kasih. Bye-bye.